بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran PLH Pendidikan Lingkungan Hidup bersama Pak Ardi. Tentunya kalian semakin semangat ya, dan tambah semangat dalam pembelajaran online ini, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan pemahaman serta kemudahan kita dalam memahami suatu ilmu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita membaca doa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Baik teman-teman sekalian, nah, kalian sudah membuka buku paket PLH-nya. Ya, tentunya sudah ya, sudah disiapkan dan sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik semangat ya maupun buku serta alat tulisnya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang pekan lalu. Yang pekan lalu sudah kita bahas tentang kesehatan, kebersihan untuk diri sendiri, dan untuk yang sekarang kita akan membahas berkenaan dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Untuk itu ya, kalian simak video materi yang akan Pak Ardi berikan pada hari ini. Baik, kalian bisa lihat di layar ya. Di sini kita masuk kepada pelajaran yang selanjutnya, yakni berkenaan dengan hidup bersih dan sehat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. At-tuhuru satrul iman, bersuci atau toharoh itu adalah setengah daripada iman. Baik, kita lanjut. Sini materi pelajaran 1 ya. Kemarin kita sudah membahas berkenaan dengan kebersihan dan kesehatan diri sendiri ya, sudah kita bahas, dan sekarang adalah materinya kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Nanti kita akan membahas itu lingkungan di rumah dan lingkungan di sekolah. Sebelum itu kita mereview dulu cara merawat badan. Kemarin sudah ya, dengan cara kita mandi pagi dan sore hari. Yang kedua adalah menggunakan sabun ketika mandi, kemudian keramas, kemudian menggosok gigi, kemudian memotong kuku ya. Kemudian ketika kalian memakai seragam, maka segera menggantinya apabila telah selesai. Kemudian apabila setelah bermain atau perpergian jauh, dicuci mukanya agar bersih dan tangan serta kakinya. Kemudian sebelum makan dan setelah makan mencuci tangan. Kemudian makan makanan yang bergizi ya. Kemudian setelah itu berolahraga. Insya Allah dengan kita melakukan ini setiap hari, badan kita akan sehat serta bersih. Tentunya kalian bisa melakukan ini setiap hari. Kita lanjutkan kepada materi yang baru, yaitu berkenaan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan di rumah dan di sekolah. Baik teman-teman, di layar di sini yang pertama berkenaan dengan rumah, lingkungan rumah. Lihat di gambarnya ini ya, gambarnya sangat bersih rumahnya, tidak ada kotoran, sampah pun yang berserakan, pohonnya pun tidak begitu berantakan ya, sudah dirapikan. Kemudian halamannya, kemudian rumahnya juga bersih ya. Ini adalah rumah yang bersih dan sehat. Nah, yang disebut dengan lingkungan itu adalah sesuatu yang dekat dengan rumah itu sendiri atau yang berada di rumah itu sendiri. Nah, kalau rumah itu biasanya di dalamnya ada apa saja ya? Ya, di rumah biasanya di dalam rumah itu ada kamar atau ruangan tempat tidur, tempat kita beristirahat, yaitu kamar. Nah, kamar ini berarti harus bersih. Setelah kita bangun pagi, kalian bantu Umi untuk merapihkannya. Spraynya, bantalnya, gulingnya, selimutnya,
dirapikan kembali. Agar apa? Agar kamarnya tetap bersih. Karena kamar itu adalah lingkungan rumah. Ya, disapu lantainya dan lain sebagainya. Itu kamar. Selanjutnya di sini adalah kamar mandi. Nah, kamar mandi juga ini termasuk lingkungan rumah yang harus bersih. Jadi kalian bisa juga membantu uminya atau abinya untuk membersihkan kamar mandi. Disikat lantainya, ya, dan menggunakan air secukupnya dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kamar mandinya tetap bersih dan wangi. Karena kamar mandi termasuk lingkungan rumah. Kemudian ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur, ada halaman, ya, ada taman. Kalau rumahnya ada taman. Nah, itu semua adalah lingkungan rumah. Ya, lingkungan rumah yang harus kita sama-sama jaga agar tetap bersih. Ya, kalian bisa dengan cara menyapu, mengelap jendela, ya, mengepel dan lain sebagainya yang bisa kalian bantu uminya. Ya, kalau ada yang bisa mencuci piring, silakan. Kalau membantu menyapu lantai, silakan. Ya, itu semua adalah kegiatan kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang setelah rumah kita telah bersih, ya, lingkungannya juga sehat, sampah-sampah yang ada di lingkungan rumah pun sudah kita sapui, sudah kita buang tempat sampah, maka sekarang di lingkungan sekolah, ya. Nah, di lingkungan sekolah juga harus bersih karena apa? Tempat kita belajar, ya. Maka di sekolah, lingkungan sekolah itu apa saja sih? Ya, lingkungan sekolah ada kelas. Kelas juga ini harus bersih agar kita belajar di sekolah nyaman, ya. Kemudian bangku-bangkunya tersusun dengan rapi, mejanya tersusun dengan rapi, ya. Pakaian seragam kita juga rapi, belajarnya juga menjadi nyaman. Nah, kemudian lingkungan sekolah itu ada perpustakaan, tempat kita mencari buku, misalkan buku apa yang mau kita pelajari, insya Allah ada di perpustakaan. Jadi perpustakaan juga harus bersih dan sehat, ya. Karena perpustakaan termasuk lingkungan sekolahan, ya. Kemudian ada kantin. Ya, biasanya ada kantin ya di sekolah untuk jajan ketika istirahat. Ini juga harus bersih dan sehat. Ya, kita semua yang menjaga ini. Ketika kita jajan, maka sampah, ketika plastik, kertas, kita buang di tempat sampah, ya. Kemudian ada ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah, ada taman, ada masjid, ada kamar mandi, ya, ada selokan air, ya. Itu semua adalah lingkungan sekolah yang harus bersih dan sehat. Siapa sih yang menjaga kebersihan sekolah? Ya, kita semua. Bapak guru, ibu guru, bapak kepala sekolah, kemudian yang berdagang di situ, ya, termasuk kalian sebagai siswa yang menjaga dan merawat kebersihan, ya, kebersihan kelas, taman, kantin, masjid, kamar mandi. Kita semua yang menjaga itu semua, ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya. Tadi sudah kita bahas lingkungan rumah, ada kamar mandi, ada kamar tempat tidur, dapur, ruang tamu, ya, ruang makan, kemudian ada taman, ya. Kemudian itu semua adalah lingkungan rumah, ya. Kemudian lingkungan sekolah ada kelas, kantin, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, masjid, perpustakaan, kamar mandi, selokan air, taman. Itu semua adalah lingkungan sekolah yang harus sama-sama kita jaga. Oke, sudah paham ya teman-teman?
Oke, untuk itu semoga penjelasan yang Pak Ardi berikan ini dapat kalian pahami, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam pemahaman. Dan untuk tugas hari ini adalah kita atau kalian membantu Pak Ardi untuk menggambar rumah. Kemudian setelah digambar, diwarnai dengan warna sesuka kalian, warna kesukaan kalian. Kemudian apabila sudah selesai menggambar rumah, ya, baik di kertas buku tulis maupun di buku gambar, nanti boleh dikirim ke Pak Ardi gambarnya, ya. Boleh, tidak harus jadi hari ini juga, tidak, boleh dicicil, ya. Pak Ardi tunggu sampai pekan depan menggambar rumah serta mewarnainya. Itu saja yang dapat Pak Ardi sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang telah menyimak materi pada hari ini. Terima kasih pula kepada Umi dan Abi yang telah mendampingi Ananda dalam pembelajaran online ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Pak Ardi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.